Tapi Jakarta bisa menjadi katalisator bagi tumbuhnya, terutama ya, kalau seluruh Indonesia itu agak berat Pak. Tapi daerah wilayah pengirim utama. Kang Yayat, singkat saja solusi terbaik untuk masalah urbanisasi ini seperti apa? Yang pertama, tujuan urbanisasi pasti orang ingin status sosialnya naik, yang mobilitas sosialnya naik, dari lebih sejahtera. Pertanyaannya, siapa yang mensejahterakan? Kalau hanya menyerahkan kepada pemerintah, capek deh gitu ya. Maka peran korporasi, badan usaha, komunitas itu penting untuk dilibatkan. Kedua yang paling penting adalah apakah Jakarta pernah nggak peta tentang kebutuhan tenaga kerjanya? Kalau misalnya pemerintah untuk ASN bisa mengumumkan nih berapa yang diterima, berapa yang disetting, tapi tidak pernah ada data lengkap berapa sektor perumahan butuh tenaga kerja, sektor UMKM butuh berapa kerja. Nah ketika itu ada, itu kan menarik. Jadi kita tahu ketika ada musim PHK terjadi, ada potensi yang diberikan ruang untuk melakukan rekrutmen. Kira-kira begitulah. Bang Ciko, apakah bisa dibikin per sektor kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Jakarta? Ini menarik banget. Saya senang banget diundang di acara ini hari ini ya. Kebetulan tadi masukan-masukan dari Mas Imam, Kang Yayat itu sangat berharga bagi kami. Tadi juga bisik-bisik Pak Tubrek sama Pak Mayani ini harus kita undang khusus untuk bisa bicara ke depan kadis-kadis terkait ya, SKPD terkait. Dan semoga aja masukan-masukan ini terus kita terima dan bisa kita realisasi ke depan. Terkait dengan pekerjaan. Baik, saya ke Pak Yani. Pak Yani tadi soal membagi rata kue itu supaya Jakarta bisa matiin masalahnya di baranya, bukan cuma rambatan apinya untuk daerah-daerah pengirim kaum urban. Ada rencana ke situ mungkin? Iya, tadi kan saya katakan bahwa peran pemerintah pusat ini penting ya. Bagaimana melakukan pembangunan ya secara merata di daerah-daerah lain. Kalau di daerah-daerah lain itu berjalan, makanya kita kalau itu berjalan kita berikan apresiasi. Artinya beban Jakarta sudah semakin berkurang. Buktinya apa? Maka dari tahun ke tahun sebenarnya kita lihat pada tahun ini, tahun 2024 16.000 yang datang. Kemudian perkiraan 2025 10 sampai 15.000 ya. Ini artinya sudah ada ya. Mungkin sudah ada peran dari pemerintah pusat. Cuma memang perlu terus ditingkatkan untuk membangun wilayah-wilayah lain. Terjadi pemerataan pembangunan, ya kemudian peningkatan perekonomian. Nah kalau ini terjadi ya, saya kira tadi Jakarta juga akan terus memberikan peran. Tadi Mas Imam juga sudah ungkapkan bagaimana ke depan Jakarta bisa memberikan perhatian ke wilayah-wilayah penyangga ya. Tapi bukan hanya provinsi, tapi pada tingkat desa ya. Sehingga bagaimana Jakarta bisa membangun masyarakatnya agar bisa lebih berdaya lagi ya untuk ke depan. Mas Imam, apa yang perlu dikawal dari rencana kebijakan Pemda ini? Jadi saya setuju dengan Pak Yani bahwa ini tidak hanya bisa diserahkan hanya pemerintah DKI. Tetapi pemerintah Jakarta ini itu bisa menjadi stimulator, pendorong. Dan itu dananya itu lebih mudah daripada melobi yang di atas. Nah Jakarta bukanlah kota egois. Jakarta bukanlah kota hanya memikirkan warga di sini. Tapi Jakarta bisa menjadi katalisator bagi tumbuhnya, terutama ya, kalau seluruh Indonesia itu agak berat Pak. Tapi daerah wilayah pengirim utama ya, itu bisa dipetakan. Ya, apakah itu dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana lokasi-lokasi yang menjadi pengirim, dan nanti Jakarta dengan dananya yang ada ini bisa menstimulasi tumbuhnya pusat-pusat pelatihan di tingkat komunitas. Apakah itu peternakan, pertanian, perikanan, perajinan. Nah nanti Jakarta, apalagi sekarang ini Mas, mumpung lagi ada staf ahlinya, ya Mas Pram akan dikenang menjadikan Jakarta adalah kota yang mampu menggalang solidaritas ya, dan rakyat di seluruh Indonesia, terutama yang menjadi pengirim, menjadi lokasi-lokasi yang penuh dengan pelatihan-pelatihan dan tidak tergantung pada industri. Gitu, kira-kira gitu. Mudah-mudahan Jakarta ke depan akan jauh lebih baik. Menyelesaikan masalah Jakarta dengan pemikir-pemikir hebat ditambah APBD yang sebenarnya besar itu sebenarnya super jumbo sebenarnya tidak terlalu sulit kalau dananya tidak dikorupsi. Saya Anissa Dasuki dan saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.